adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Siapkan juga hati dan pikiran kita. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Semoga adik-adik tetap sehat dan semangat ya dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lewat ibadah kelas tanggung dan remaja via YouTube. Meskipun adik-adik kita beribadah dalam jarak jauh, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Kakak mau sapa dulu dong. Mana nih kelas tanggung? Shalom adik-adik kelas tanggung. Sekarang kakak mau sapa adik-adik kelas remaja. Shalom adik-adik kelas remaja. Wah, puji Tuhan, adik-adik masih tetap semangat dan sukacita kan? Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Yuk dipersiapkan hatinya, pikirannya, Alkitabnya, dan yang pasti kita mau mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati dan pikiran kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh bertemu lewat ibadah kelas tanggung dan remaja. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkatilah kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah Engkau yang memberkati, kakak yang akan membawakan pujian, serta kakak yang akan membawakan firman, supaya juga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang tutup bungkus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas tanggung dan remaja, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian dengan penuh semangat, Ku Kan Terbang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Nah, adik-adik masih dalam keadaan sukacita dan penuh semangat. Kayaknya satu pujian aja kurang cukup ya. Sekarang kita mau angkat lagi satu pujian, yakni Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah, sambil bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja, gimana? Bahunya udah digoyang-goyangin belum tadi? Atau nyanyinya masih pada malu-malu nih? Semoga adik-adik di rumah nyanyinya tadi penuh dengan semangat dan benar-benar bergerak ya. Bener ya adik-adik, kasih Yesus itu indah dan luar biasa. Buktinya kita boleh bertemu hari ini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus di
bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom, adik-adik kelas remaja. Salam juga buat adik-adik kelas tanggung. Apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di zaman pandemi ini. Tuhan berikan kami teknologi, kemajuan pada zaman kami ini Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan lewat teknologi, kepintaran yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap mendengarkannya ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo coba. Mana Alkitabnya? Angkat anak kelas tanggung Alkitabnya. Ya, sekarang anak kelas remaja. Mana Alkitabnya? Jangan kalah sama adik-adik yang kelas tanggung. Angkat Alkitabnya. Ayo, yang belum ada Alkitab di samping, ayo dong segera ambil Alkitabnya ya. Jangan nggak bawa Alkitab kalau beribadah. Oke, berarti sekarang semua udah ada Alkitabnya ya. Kita buka bahan renungan kita pada hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 5. Nah, sekarang kakak bacakan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. 1 Korintus 1 ayat 5. Begini firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, itu bahan firman kita pada hari ini. Untuk adik-adik kelas remaja, kita punya bahan bacaan, yaitu diambil dari Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Ayo adik-adik kelas tanggung kita dengarkan bersama-sama juga ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah,
yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, ini bahan Alkitab yang menjadi renungan kita pada hari ini. Adik-adik, Rasul Paulus sangat bersyukur sekali melihat orang-orang di kota Korinti. Kenapa? Karena kota ini adalah satu kota yang maju, dia pusat perdagangan. Kalau boleh dibilang, dia merupakan seperti kota metropolitan. Kalau di Indonesia di mana? Di Jakarta. Kenapa dibilang di metropolitan? Di situ apa yang kita mau ada. Mau makan apa aja ada, mau melakukan apa aja bisa di sana. Banyak fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk kemajuan kehidupan orang-orang di kota Korinti ini. Nah, adik-adik, di kota Korinti ini kenapa Rasul Paulus bersyukur? Karena orang-orang di kota Korinti ini diberikan kekayaan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kekayaan, yaitu kekayaan kata-kata atau perkataan dan kekayaan ilmu pengetahuan. Waduh, enak sekali ya kalau kita tinggal di kota besar, kota yang semua serba ada, kota yang maju, lalu kita mendapatkan fasilitas, mendapatkan sesuatu berkat, yaitu kita kaya, tidak kekurangan satu apapun tentang perkataan dan tentang ilmu pengetahuan. Apa maksudnya itu adik-adik? Maksudnya adalah kaya tentang perkataan itu maksudnya kita mampu mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain bersemangat. Nah, kita mampu mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat orang lain lebih percaya diri. Bisa membangun orang lain yang tidak semangat menjadi semangat, yang lemah menjadi kuat. Luar biasa ya adik-adik, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang di Korinti. Lalu, dia kaya juga akan ilmu pengetahuan, yaitu dia punya pemikiran-pemikiran, ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan kotanya. Apa pembangunan-pembangunan yang bisa dilakukan, dia langsung diskusikan, langsung dikerjakan untuk kemajuan kota Korinti. Inilah rasa syukur yang diucapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korinti. Harus merasakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, semua ini kekayaan perkataan dan kekayaan ilmu pengetahuan tadi datangnya dari Tuhan. Nah, karena datangnya dari Tuhan bisa digunakan untuk kebaikan demi kebaikan. Adik-adik, kalau kita lihat dari bacaan remaja tentang Daniel tadi, nah ini bagaimana seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar, mencari orang-orang yang pilihan, orang-orang yang katanya tadi orang-orang pilihan yang katanya orang-orang muda, yang tidak ada celaknya, berperawakan baik katanya, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Nah, adik-adik, ini dalam bahan kita bacaan remaja ini termasuklah di dalamnya namanya Daniel. Nah, Daniel kenapa terpilih? Karena dia orang yang berilmu pengetahuan baik. Nah, dia berperawakan baik, dia berhikmat. Nah, sedangkan raja ingin mencari orang-orang yang seperti dia. Nah, adik-adik, seperti itulah di dalam Alkitab bahwa dikatakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang setiap orang yang mau maju, belajar, mau mendengarkan perkataan dan firman Tuhan, dia selalu diperbaharui. Diperbaharui ilmunya, diperbaharui tingkah lakunya, akhlaknya ke arah yang lebih baik. Sehingga dia bisa menjadi
pilihan. Sampai dia dipilih oleh raja untuk dididik selama 3 tahun dan akan dijadikan pegawai istana. Adik-adik, tidak semua orang bisa menjadi pegawai istana. Kalau sekarang ya adik-adik, misalnya melamar pekerjaan ke pegawai istana, belum tentu diterima. Tapi Daniel dan 3 temannya tadi, dia dipanggil karena dia sudah punya ilmu, dia punya akhlak yang baik. Nah, ini semua kenapa? Karena dia anak-anak Tuhan. Dia takut pada Tuhan. Dia setia pada Tuhan. Nah, dia dipanggil ke istana karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar. Bagaimana ya kita ini anak-anak kelas tanggung dan kelas remaja supaya kita itu menjadi up to date, menjadi sesuatu yang mengikuti zaman, sesuatu yang terkini. Jadi tidak ketinggalan zaman atau jadul namanya adik-adik. Tidak lagi kita mengikuti zaman jadul. Kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang perkembangan zaman kita memakai teknologi, memakai gadget, pakai HP misalnya, ya nggak apa-apa. Kita mengikuti perkembangan zaman. Bukankah ilmu pengetahuan teknologi ini adalah datangnya dari Tuhan? Kepintaran yang datangnya dari Tuhan dipakaikan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, adik-adik, bagaimana kita sebagai anak-anak remaja dan anak-anak kelas tanggung, kita berkhidmat, kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengikuti zaman, tapi tidak tergilas oleh zaman. Nah, adik-adik, kita ikuti zaman, kita maju, kita harus maju. Jangan kita sekarang harus pakai HP untuk sekolah, kita nggak mau, pokoknya harus ke sekolah aja. Nah, kita ketinggalan zaman adik-adik, nanti kita nggak maju, nggak bertambah pintar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya sekarang waktunya kita kalau ada masalah atau apa berbicara, berdiskusi dengan orang tua, kita nggak perlu malu-malu. Kita bicarakan aja, saya mau bicara Mak, saya mau bicara Pak. Karena sekarang zaman sudah maju. Jadi kita boleh bicara, berdiskusi tentang masalah yang ada pada kita. Akhirnya kita dengan kita memohon dari Tuhan, pengertian yang datangnya dari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Nah, adik-adik, jadilah kita manusia-manusia yang mutakhir. Jadilah adik-adik ini generasi penerus bangsa, anak-anak Tuhan yang mengikuti zaman, tapi tidak tergilas oleh zaman. Bagaimana kuncinya? Tetap berhikmat dan minta pengetahuan, kepintaran yang datangnya dari Tuhan. Jangan pernah tidak setia kepada Tuhan. Jangan pernah tidak berdoa. Jangan pernah tidak membaca Alkitab. Jangan pernah tidak berbuat baik. Tapi lakukanlah semuanya di dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang baik dalam perkataan, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita. Pemikiran kita pun akan diberikan Tuhan hal-hal yang baik. Sehingga semuanya bisa kita ikuti dengan baik. Adik-adik bisa menjadi orang yang mutakhir, orang-orang yang mengikuti kemajuan zaman. Dan bisa kemajuan zaman yang dipakaikan membawa kebaikan untuk pribadi kita, membawa kebaikan juga buat orang lain. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik bisa bersyukur bahwa kita tinggal di kota Bogor, kota yang maju. Bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada di kota kita ini untuk kemajuan diri kita dan untuk kemajuan masyarakat kita. Nah, adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti baca Alkitab ya. Tetap minta hikmat dari Tuhan sehingga adik-adik punya ilmu pengetahuan seperti Daniel, punya hikmat yang luar biasa sehingga adik-adik menjadi orang-orang terpilih seperti Daniel dan teman-temannya tadi. Dia dipilih menjadi pegawai istana raja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan dalam waktu yang sebentar ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi seperti Daniel dan teman-temannya Tuhan. Kami boleh setia kepada Tuhan, minta kepintaran kepada Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengikuti kemajuan zaman.
Walaupun kami mengikuti kemajuan zaman, tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja, gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa kan? Kapan sih firman Tuhan gak luar biasa? Ya kan? Nah, adik-adik, semoga adik-adik semakin diperbaharui ya pengetahuannya, semakin kaya pengetahuannya, dan tentunya semakin up to date. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk, disiapkan persembahannya. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil mengangkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati.
adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja. Sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan doa syafaat. Boleh dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mau memohonkan untuk kesehatan kami semua Bapa. Biarlah Engkau yang berkati supaya kami senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas kami. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, supaya mereka tetap juga sehat dan mereka memperoleh rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk persekolahan kami. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, meskipun saat ini kami sedang menghadapi proses pembelajaran secara daring, biarkan kami tetap semangat dan fokus, supaya kami memperoleh nilai yang juga memuaskan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini berjuang melawan COVID ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, dan Engkau juga berkati ya Tuhan, semoga negara kami, bangsa kami, dan seluruh orang di dunia boleh segera pulih dari corona ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya bangsa dan negara kami tetap dalam keadaan damai. Berkati juga Tuhan untuk pelayan-pelayan di gereja kami ya Tuhan, orang-orang yang melayani di gereja kami, supaya mereka tetap senantiasa melayani Engkau dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya kami boleh berjumpa lagi di kebaktian kami minggu depan dalam keadaan yang baik juga ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjalankan aktivitas kami selanjutnya dengan baik juga. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kelas tanggung dan remaja, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik. Semoga kita bisa bertemu di ibadah yang selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.